jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama, alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirah. Manusia yang lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Manusia yang bangga terhadap kehidupan dunia. Mereka berpikir secara lahiriah. Mereka berpikir kalau sudah mempunyai rumah yang megah itulah kebahagiaan. Mereka berpikir kalau sudah mempunyai mobil yang mewah itu adalah sebuah kehidupan. Ketika mereka sudah mempunyai jabatan itu adalah segala-galanya. Mereka mencintai dunia berlebih-lebihan tanpa memperdulikan kehidupan akhirat. Mereka tidak tahu dari jalan yang benar atau jalan yang batil di dalam mengumpulkan harta bendanya. Yang penting semuanya tercukupi. Dia khawatir ketika hartanya berkurang. Dia khawatir ketika tidak bisa mempunyai kekayaan yang mewah. Dia khawatir ketika tidak bisa mempunyai sesuatu yang membuat dia merasakan bahagia. Mereka lupa akan kehidupan akhirat kelak. Bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta, boleh. Berangkat haji itu butuh anggaran. Berangkat haji itu butuh dana. Orang bersedekah butuh duit. Orang membangun masjid butuh duit. Tetapi kita tidak boleh mencintai kehidupan dunia melebihi kecintaan kita terhadap akhirat. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya kejarlah dunia kita seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, dan beramallah ibadah sebaik-baiknya seolah-olah kita akan mati besok. Itu prinsip di dalam sebuah ajaran Islam. Santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu kita melupakan akhirat. Sehingga kita tidak melaksanakan sesuai sama ajaran Islam. Kita punya harta yang melimpah, kita susah untuk bersedekah. Kita mempunyai mobil yang mewah, kita susah menolong saudara kita yang ketika sedang sakit membutuhkan mobil kita. Kita mempunyai rumah yang megah, tetapi rumah kita tidak pernah untuk mengaji Al-Quranul Karim, tidak pernah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an sabilillah, dan manusia yang menghalang-halangi menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang dalam kegelapan itu dia menghalangi orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghalangi orang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berangkat sholat di masjid, dia bilang, soalim lu berangkat ke masjid, biasanya juga nongkrong. Orang bersedekah dihalangi. Bersedekah di rumah aja masih kekurangan. Nak berkorban Idul Adha di rumah aja masih belum bisa makan anak dan istri. Dihalang-halangin dia untuk beribadah. Padahal berkorban itu adalah bisa dengan cara mengangsur. Sisihkan harta sebagian kita. Orang untuk belajar ngaji dibilangnya, tidak usahlah ngaji, menghalangi kepada kebahagiaan di dunia. Ngaji mau menjadi ustadz, berapa sih gajinya ustadz itu? Seumpamanya kan.
menjadi guru agama, mau menjadi pendakwah, lebih enak jadi pengusaha sekali dapat project sekian miliar. Jadi ustadz, jadi guru, buih-buih tuh mulut, gajinya cuma sekian. Nah, dia menghalang-halangi. Orang yang menghalang-halangi menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wa yabghunaha iwaja, dan mereka menginginkan agar jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bengkok. Jadi ada manusia itu yang menginginkan bahwasanya apa yang Allah perintahkan kepada kita itu dianggap adalah tidak benar. Kita mabuk-mabukan itu kan kenikmatan, kenapa dilarang? Itu dia. Maka orang-orang yang seperti ini, orang mabuk itu kan untuk mencari sebuah kenikmatan, melayang-layang. Kenapa dilarang? Maka yang demikian ini adalah ingin mereka membengkokkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menggantinya aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu mencuri, kita potong tangannya, dia diganti, dipenjara sajalah, tidak usah dipotong. Hukum Islam tidak bisa dibengkok-bengkokkan, karena tidak semuanya orang mencuri itu potong tangan. Berapa nisabnya orang yang dipotong tangannya? Biar apa? Biar tidak ada pencurian lagi. Allah lebih tahu bagaimana manusia itu. Kenapa? Karena Allah itu yang menciptakan manusia. Maka aturannya Allah itu jelas, dan itu untuk kebaikan manusia. Kalau tidak dilaksanakan, maka kejahatan akan merajalela. Contoh seumpamanya mencuri ayam 100.000, korupsi sekian miliar, hukumannya sama, dipenjara dikasih makan, enak. Masuk penjara tuh enak, dikasih makan, dikasih baju, bisa juga bertaubat di sana, tidak disiksa. Ya tentu berbeda. Kalau mencuri ayam tak mungkin tangannya dipotong. Yang miliaran rupiah, itu yang ada dipotong, karena kerusakannya lebih dalam. Itu hukum Islam. Jadi ada orang-orang yang sengaja ingin membengkokkan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantinya hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Ulaika fi dhalalim ba'id. Maka ketiga sifat tersebut itu adalah kesesatan yang sangat jauh, udah parah. Hati itu sudah rusak betulan, hancur lebur orang yang mempunyai sifat ketiga ini. Makanya siapa yang bisa meluruskan semua sifat itu adalah Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui kitabnya Allah. Apa? Al-Quranul Karim. Mengembalikan orang-orang yang kegelapan tadi, Allah, melalui nur cahayanya Allah. Makanya ada orang-orang yang jahat, terus dia bertaubat kepada Allah, menjadi orang-orang yang baik. Banyak sekali hadirin jamaah santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hatinya masih ada iman tadi. Itulah hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.